misteri, dan kehidupan yang luar biasa. Tepat di bawah permukaan laut, laut menutupi lebih dari 70% permukaan bumi, menjadikannya ekosistem terbesar di planet ini. Namun, ironisnya, laut masih menjadi salah satu wilayah yang paling sedikit kita pahami. Di dalamnya hidup berbagai organisme, mulai dari yang sangat kecil hingga yang berukuran raksasa. Semua saling berinteraksi membentuk keseimbangan kehidupan yang kompleks. Dalam video ini, kita tidak hanya akan mengenal keanekaragaman hayati laut, tetapi juga memahami peran pentingnya, jenis-jenis ekosistemnya, hingga ancaman yang sedang dihadapinya saat ini. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi kehidupan yang mencakup seluruh makhluk hidup di bumi. Keanekaragaman ini terbagi menjadi 3 tingkat utama. Yang pertama, keanekaragaman gen. Variasi gen dalam suatu spesies yang menyebabkan perbedaan sifat. Contohnya, ikan yang sama tetapi memiliki warna atau ukuran berbeda. 2. Keanekaragaman spesies. Perbedaan antar jenis makhluk hidup, misalnya perbedaan antara ikan, ubur-ubur, dan bintang laut. 3. Keanekaragaman ekosistem. Perbedaan lingkungan tempat hidup makhluk hidup. Di laut, ini bisa berupa terumbu karang, laut dalam, hingga mangrove. Baginya, keanekaragaman hayati menunjukkan ekosistem yang sehat dan stabil. Organisme laut dapat diklasifikasikan berdasarkan cara hidup dan pergerakannya. Yang pertama, plankton, organisme kecil yang terbawa arus. Fitoplankton menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Zooplankton menjadi makanan bagi hewan lain. Meskipun kecil, plankton adalah dasar rantai makanan laut. 2. Nekton, organisme yang dapat berenang bebas melawan arus, contohnya ikan, cumi-cumi, paus. Mereka biasanya berada di tingkat tropik lebih tinggi sebagai predator. 3. Bentos, organisme yang hidup di dasar laut, contohnya bintang laut, kerang, dan terumbu karang. Bentos berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dasar laut. Ekosistem laut utama yaitu terumbu karang disebut sebagai hutan hujan laut karena sangat kaya spesies, menjadi tempat hidup dan berkembang biak berbagai organisme. Ekosistem laut utama yaitu terumbu karang disebut sebagai hutan hujan laut karena sangat kaya spesies, menjadi tempat hidup dan berkembang biak berbagai organisme. Terumbu karang adalah struktur keras yang terbentuk dari kalsium karbonat yang dihasilkan oleh koloni hewan laut kecil atau disebut dengan polip. Polip ini hidup berkelompok dan membentuk koloni besar selama ribuan tahun. Polip karang memiliki hubungan simbiosis dengan alga mikroskopis yang disebut zooxanthellae yang membantu karang menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Fungsi dan manfaat terumbu karang. Terumbu karang memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama, habitat makhluk hidup, yaitu menjadi rumah bagian ribuan spesies ikan, moluska, dan organisme laut lainnya. 2. Pelindung pantai. Mengurangi kekuatan gelombang sehingga mencegah abrasi pantai. Yang ketiga, sebagai sumber ekonomi, yaitu pariwisata, snorkeling, diving, perikanan, dan bahan obat-obatan. Yang keempat, keanekaragaman hayati disebut sebagai hutan hujan laut karena sangat kaya spesies. Yang kedua, ada mangrove. Mangrove adalah tumbuhan yang hidup di daerah peralihan antara darat dan laut, tepatnya di wilayah pesisir yang berlumpur dan terkena pasang surut air laut.
Mangrove bukan hidup di laut dalam, tapi di zona pantai atau intertidal, yaitu daerah yang kadang tergenang air laut saat pasang dan kering saat surut. Ciri-ciri mangrove. Mangrove punya adaptasi khusus supaya bisa hidup di air asin. Yang pertama, akar khusus, yaitu akar napas untuk mengambil oksigen. Akar tunjang untuk menopang pohon di tanah lumpur. Yang dua, tahan air asin, yaitu bisa menyaring garam di akar atau mengeluarkannya lewat daun. Yang ketiga, daun tebal untuk mengurangi penguapan air. Nah, jenis-jenis mangrove yaitu rhizopora atau bakau, yaitu akar tunjang besar. Yang kedua, Avicennia atau api-api, akar napas mencuat ke atas. Yang ketiga, ada padang lamun, yaitu tumbuhan laut yang hidup di perairan dangkal, menjadi habitat bagi penyu dan ikan kecil. Yang keempat, laut dalam, gelap, dingin, dan bertekanan tinggi, namun tetap dihuni oleh organisme unik dengan adaptasi khusus. Rantai makanan laut. Dalam ekosistem laut, semua organisme saling terhubung melalui rantai makanan. Contohnya fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, sampai menjadi predator puncak. Jika suatu komponen terganggu, maka seluruh sistem bisa ikut terganggu. Manfaat keanekaragaman hayati laut. Laut memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Ikan dan hasil laut menjadi sumber protein utama. Kedua, laut sebagai sumber obat. Banyak organisme laut menghasilkan senyawa kimia unik yang bisa digunakan dalam dunia medis atau farmasi. Yang pertama, terumbu karang dan spons laut, yaitu menghasilkan zat antibakteri dan anti kanker. Banyak diteliti dalam bidang bioteknologi kelautan. Contoh manfaatnya, obat kanker, antivirus, dan antibiotik baru. Yang kedua, alga atau rumput laut, yaitu mengandung senyawa seperti antioksidan, antiinflamasi, yang digunakan untuk obat luka, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Yang ketiga, mikroorganisme laut. Bakteri laut menghasilkan senyawa antibiotik baru. Penting karena banyak bakteri darat sudah resisten. Selanjutnya, laut sebagai sumber penghasilan. Laut memberikan banyak peluang ekonomi bagi masyarakat. Yang pertama, perikanan, menangkap ikan, udang, kepiting sebagai sumber utama mata pencaharian nelayan. Yang kedua, budidaya laut atau aquaculture. Contohnya, rumput laut, ikan, kerapu, bandeng, dan udang sangat berkembang di Indonesia. Yang ketiga, sebagai pariwisata bahari, yaitu snorkeling, diving, dan wisata pantai. Selanjutnya, industri hasil laut. Contohnya garam. Terakhir, sebagai transportasi dan perdagangan. Laut sebagai jalur distribusi barang dan pelabuhan jadi pusat ekonomi. Ancaman terhadap ekosistem laut. Yang pertama, sampah plastik membahayakan hewan laut. Yang kedua, overfishing, yaitu mengurangi populasi ikan secara drastis. Yang ketiga, ada perubahan iklim, yaitu menyebabkan pemanasan laut dan pemutihan karang. Yang terakhir, kerusakan habitat, akibatnya aktivitas manusia seperti reklamasi. Upaya pelestarian. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik. Kedua, mendukung konservasi laut. Yang ketiga, tidak merusak terumbu karang dan edukasi lingkungan sejak dini. Laut adalah sumber kehidupan yang tak ternilai. Menjaganya bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Karena kita laut rusak, kehidupan di bumi juga akan ikut terancam. Jaga laut, jaga masa depan.